pertamanya deg-degan pasti karena ngedirect mereka semua hebat-hebat, dan juga ini kan pertama kali ya. Ya pasti ada nervousnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya menyenangkan. Satu film, di film saya ada satu karakter yang tidak diketahui banyak orang, tapi dia potensi untuk pemainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu sesuatu hal yang bisa dibuat mereka ini dan bagus, pasti mereka juga senangnya. Itu sih. Pertama Itu kali dia. Saya enggak. Saya orang pertama yang bro kita syuting, ayo bro. Iya. Nilai. Pernah mikir gak sih Kak, kenapa jadi pada ada statementin gue itu, pernah kepikiran gitu gak sih awalnya? Ya karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali, bisa atau enggak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin, makanya mereka semua yang ada di case sini tuh kayak, malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi film ini. Lebih ke ceritanya, saya baca, saya kayak bisa menyimpulkan ini cerita bagus, karena jujur saya kurang suka sama horor. Karena Iya benar juga, iya benar. saya tuh nggak suka yang penampilan yang tidak masuk logis ke saya, nggak suka. Dan ini pas saya baca tuh kisah nyata. Habis itu, tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh, saya mau mengubah banyak banget skenario ini. Kalau saya jadi pemain nggak bisa. Akhirnya saya cuman bilang aja kalau gue bisa jadi director, gue mau di sini. Dan akhirnya bisa. Dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah satu skenario. Ya, saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock, Baim, saya lagi syuting, Baim, bro, ini belum pick lock kalau lu nggak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung bahkan ditinggal sama dia. Oh iya. Baim lagi ada kerjaan, bro, gue tinggal dulu ya, udah di kantor ngeliatin gini apa bla bla, selesai pulang, bro, begini sambil di jalan teleponan udah. Ya kita semuanya diskusi sih, semuanya diskusi, sama pemain diskusi, sama Baim, sama Mas Emilka juga, semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya bro, ini harus begini terus kita ngikutin, enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa? Satu, saya tuh nggak tahu loh, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita kita saudara. Dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan lihat dia, saya baru tahu, saya taunya malah dia dari Ikatan Cinta. Dan pertama kita juga sempat main, ada satu produksi, habis itu saya lihat tuh, oh iya ini oke nih anak nih, gue bilang. Habis itu tiba-tiba telepon dia mau ketemu, ini kita kan saudara. Ya bener bro, akhirnya bener lah. Dan dari situ kita cepet banget deketnya. Tiba-tiba saya ada satu project, antara saya bisa atau nggak merich dia, kayaknya dia nggak enak deh gara-gara akhirnya dia mengiyakan langsung. Enggak, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat terlibat ya. Dari awal. Memang kadang-kadang memang ceritanya emang udah nyari Arya dari awal gitu. dan dia tergolong artis yang memang sangat enak sekali untuk diajak discuss masalah kreatif. Kalau waktu kita belum ada kontrak lama ya, cuma ngobrol di sini juga di Epicentrum. Ngobrol ngomong kosong itu dia udah kasih masukan banyak. Dan akhirnya once kita ketemu Baim, ya dia akhirnya mungkin jadi ini ya. Jadi chemistry-nya lebih bagus itu. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro, ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang mas kita ya waktu itu ya. Proses panjang. Saya pun juga sampai berpikir ini jadi jalan nggak ya, gitu loh. Karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro, ke kantor ya. Udah pas di situ dia ngomong, bro, ini jadi jalan ya. Yuk kita jalan yuk. Oh iya dah, yuk kita jalan ya. Oh, kantor udah lama. Saya udah lama sama dia, kenalnya deketnya udah lama. Dua teman baik saya yang saya bilang harus ada di film pertama saya, yaitu dia sama Okan. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film ini bagus. Akhirnya udah jadinya ya film ini seperti kritis banget, dua-duanya ampun berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Mungkin Dia itu benar-benar detail juga, dia mau film, dia ternyata cita-cita dia juga membuat film bagus. Dan jadi quote on quote Arya sebenarnya produser. Dia ini sangat ini
inilah ngasih masukan yang luar biasa. Iya betul. Jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus tapi nggak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung dikesituin, dia mau apa, saya mau apa, ya akhirnya nyambung. Gitu loh. Jadi ya lumayan. Kalau Keanu itu saya kan pernah ngeliat Baim kecil ya. Ternyata itu semua di BO-in. Di BO itu dia yang orang gede ngomong apa diikutin sama dia. Dan akhirnya saya tahu, tapi di setiap ada anak kecil pasti ada orang tuanya. Jadi buat saya dia itu harus nggak tahu ini adalah syuting, tapi dia harus tahu ini adalah pura-pura. Jadi agak sulit karena kan kita harus dia natural tetap ya, walaupun itu adalah keluarga saya. Jadi susah atau gampang, karena saya cuman kayak sehari-hari saya sama dia. Saya deket dia banget, saya seperti ini jaraknya, kamera di sini. Jadi buat saya dia cuman kayak main-main aja. Pulang kata ini, jangan ketawa ya gitu. Enggak lah, kalau saya dia mau deket saya, dia mau ini, akhirnya kita ya udah jadinya ya dia main. Kebetulan Keanu sama cast-cast yang lain juga sangat dekat. Iya, jadi dia. Happy dia di lokasi Episkasi. Satu-satu video call, dia video call semuanya karena dia lihat tiap hari saya ngedit. Kalian nggak tahu saya tiap hari tuh lihat film itu sampai mau ampun lah saya bilang. Akhirnya dia bilang mau video call ini dong, video call ini semua gitu. Mas Baim gimana, banyak disupport sama keluarga sampai ikutan main juga, istri juga, hari ini juga mungkin seperti apa nih? Senang banget semuanya ngedukung, semuanya juga kayak support ya menjadikan film ini ya. Oke, langsung ke aja Kak. Oke. Monggo. Oh, dari dulu. Ya buat teman-temanku di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film terbaru dari kami, Lembayung, akan tayang di tanggal 19 September di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk menonton Lembayung dan sebarkan hal positif ketika nonton. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman.